Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlisa Safitri dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan membahas sedikit tentang akidah, akhlak, dan moral. Dalam pembuatan video ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah tafsir ayat dan komunikasi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Adapun yang melatar belakangi dari akhlak dan akidah. Akhlak dan akidah memiliki kesinambungan makna dan implementasi. Mereka berfungsi sebagai landasan berbagai aktivitas seseorang yang untuk menentukan baik dan buruknya. Pembentukan akhlak yang baik menjadi penting dilakukan sejak usia dini hingga dewasa dengan bantuan sekolah dan keluarga. Akhlak terhadap diri sendiri mencakup sabar, amanah, al-sidik, menepati janji, dan memelihara kesucian diri. Akhlak madhumah atau tercela dapat merusak keimanan dan martabat seseorang. Hukum Islam berhubungan dengan akidah, karena akidah menentukan kebenaran dan keberadaan Allah. Hukum Islam juga berfungsi sebagai pedoman hidup, menjelaskan kriteria baik dan buruknya sesuatu perbuatan. Pendidikan akidah dan akhlak seharusnya diberikan sejak awal perkembangan manusia. Akidah dan akhlak mempunyai makna dan implementasi yang sama, sehingga menjadi salah satu fokus pendidikan Islam. Pengertian akidah secara etimologi, kata akidah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu aqada, yaqidu, akidan, aqidatan. Akdan memiliki arti simpul, ikatan perjanjian, kuat dan kokoh. Kemudian terbentuklah kata akidah yang maknanya menjadi keyakinan. Keyakinan itu terkait dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat, serta mengandung perjanjian. Akidah artinya adanya ketetapan dalam pengambilan keputusan tanpa ada suatu keraguan. Secara terminologi, akidah adalah suatu yang diyakini dan dipercayai oleh manusia sebagai petunjuk pengetahuan apa itu agama dan segala hal yang berkaitan dengan iman. Yang berkaitan dengan agama juga disebut sebagai iman yang tangguh dan yang pasti, tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Beberapa pengertian akidah yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama adalah Hasan al-Banna. Menurut Hasan al-Banna, akidah ialah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa yang diyakini dan tidak bercampur dengan kebimbangan walaupun sedikit. Kedua, Mahnun Hussein, akidah adalah pengetahuan dan keyakinan yang menimbulkan sebuah kepercayaan orang yang mengetahui dan menempatkan kembali kepercayaan kuat akan keesaan Allah, sifat-sifatnya. Adapun pengertian akhlak. Akhlak secara etimologi merupakan bentuk jamak dari khuluq yang artinya perangai, tabiat, dan pekerti. Sedangkan secara terminologi, akhlak adalah kemampuan atau kondisi jiwa yang merupakan sumber dari segala kegiatan manusia yang dilakukan secara spontan tanpa pemikiran. Akhlak terbentuk dari latihan praktek berulang atau pembiasaan, sehingga jika sudah menjadi akhlak tidak mudah dihapus. Akhlak memiliki kedudukan utama, bahkan menjadi puncak kesempurnaan manusia. Ibnu Miskawi mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Mu'jam Al-Washid Ibrahim Anis mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Dalam kitab Daritul Ma'arif, secara singkat, akhlak diartikan sifat-sifat mulia atau akhlakul karimah yang harus menjadi hiasan seorang muslim. Demikian juga banyak akhlak buruk atau akhlakul mazmumah yang harus dihindari. Manusia yang terdidik akhlak memiliki cakupan yang luas, yaitu mencakup hubungan kepada Sang Pencipta Allah, sesama manusia, terhadap diri sendiri maupun dengan lingkungan atau sesama makhluk Tuhan. Yang akhlak dalam Islam tidak lepas dan terkait erat dengan akidah dan syariah. Ia merupakan buah dan sekaligus puncak dari keduanya. Akhlak menekankan keutamaan nilai-nilai kemuliaan dan kesucian, atau
hati, dan perilaku. Akhlak Islami harus diupayakan agar menjadi sistem nilai atau etika yang mendasari budaya masyarakat. Akhlak yang baik berpangkal dari ketakwaan kepada Allah dimanapun berada. Selain itu, akhlak yang baik merupakan manifestasi dari kemampuan menahan hawa nafsu dan adanya rasa malu. Agar kita agar agar kita senantiasa berakhlak baik, maka harus selalu menimbang perbuatan dengan hati nurani yang bersih. Salah satu tanda atau ciri akhlak yang baik yaitu mendatangkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan pelakunya. Sebaliknya, jika mendatangkan keraguan, kecemasan, dan ingin tidak diketahui orang merupakan isyarat akhlak yang buruk. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam akhlak. Adapun macam-macam akhlak, yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Beberapa akhlak yang sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai makhluk kepada Khaliknya, diantaranya yaitu beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukan terhadap perintah Allah. Kedua, berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Berzikir kepada Allah melahirkan ketenangan dan ketenteraman hati. Selanjutnya berdoa. Berdoa kepada Allah yaitu memohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan penerapan akhlak dalam kehidupan. Selanjutnya, tawakal. Bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Tawaduk kepada Allah yaitu rendah hati di hadapan Allah, mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Seorang muslim harus menjaga akhlaknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mengotorinya dengan perbuatan syirik kepadanya. Sahabat Ismail bin Umayyah pernah meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memberinya nasihat yang singkat dengan mengingatkan, janganlah kamu menjadi manusia musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Meski kamu harus menerima risiko kematian dengan cara dibakar hidup-hidup atau tubuh kamu dibelah menjadi dua. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Adapun kewajiban kita terhadap diri sendiri dari segi akhlak diantaranya yaitu sabar. Sabar yaitu perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan ketika ditimpa musibah. Selanjutnya syukur, yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Syukur diungkap dalam pembentuk ucapan dan perbuatan. Syukur dengan ucapan adalah memuji Allah dengan bacaan Alhamdulillah. Sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturannya. Tawaduk. Tawaduk yaitu rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, orang tua, muda, kaya, atau miskin. Sikap tawaduk melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan perbuatan. Berbuat baik kepada ibu bapak dibuktikan dalam bentuk perbuatan antara lain yaitu menyayangi dan mencintai ibu bapak sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut, mentaati perintahnya, meringankan bebannya, serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha. Selanjutnya yaitu akhlak kepada keluarga. Akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkan kasih sayang diantaranya anggota keluarga yang diungkapkan dalam berbentuk komunikasi. Akhlak kepada ibu bapak adalah berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan dan perbuatan. Berbuat baik kepada ibu bapak dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan antara lain yaitu menyayangi dan mencintai ibu bapak sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut, mentaati perintahnya, meringankan bebannya, serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha.
Komunikasi yang didorong oleh rasa kasih sayang yang tulus akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Apabila kasih sayang telah mendasari komunikasi orang tua dengan anak, maka akan lahir wibawa pada orang tua. Demikian sebaliknya, akan lahir kepercayaan orang tua kepada anak. Oleh karena itu, kasih sayang harus menjadi muatan utama dalam berkomunikasi semua pihak dalam keluarga. Dari komunikasi semacam itu akan lahirlah saling keterikatan batin, keakraban, dan keterbukaan di antara anggota keluarga dan menghapuskan kesenjangan di antara mereka. Dengan demikian, rumah bukan hanya menjadi tempat menginap, tetapi betul-betul menjadi tempat tinggal yang damai dan menyenangkan. Menjadi surga bagi penghuninya melalui komunikasi serta seperti itu pula dilakukan pendidikan dalam keluarga, yaitu menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak sebagai landasan bagi pendidikan yang akan mereka terima pada masa-masa selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian hukum. Hukum adalah suatu sistem aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam suatu negara untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam interaksi antar individu dan antara individu dengan negara. Apa saja hukum-hukum dalam Al-Quran? Al-Quran sebagai sumber hukum pertama. Maka Al-Quran memuat sisi hukum yang mencakup berbagai bidang secara garis besar. Al-Quran memuat 3 sisi pokok hukum, yaitu yang pertama, hukum i'tiqadiyah. Hukum i'tiqadiyah yaitu yang berkaitan dengan hal yang wajib diimani setiap mukallaf, yaitu keimanan kepada Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Yang kedua, hukum moral atau akhlak. Hukum moral atau akhlak yaitu hukum yang berkaitan dengan tingkah laku orang mukallaf agar dapat menghiasi dirinya dari keutamaan dan menjauhkan dari sifat tercela dan menjurus kepada kehinaan. Yang ketiga adalah hukum amaliyah. Hukum amaliyah yaitu segala peraturan hukum mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan muamalah antar sesama. Bagian hukum itu yang disebut fikih Al-Quran dan dicapai serta dikembangkan melalui ilmu usul fikih. Hukum amaliyah dalam Al-Quran terdiri dari 2 macam, yaitu pertama, hukum ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, dan ibadah lainnya untuk mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan, hablum minallah. Yang kedua itu hukum muamalat seperti akad, pengeluaran, denda, hukuman, dan lain-lain yang bukan merupakan ibadah dan bertujuan untuk mengatur hubungan antar muamalat antar perorangan, bangsa maupun kelompok atau hablum minannas. Hukum pertama menjadi dasar agama dan hukum yang kedua menjadi penyempurna dari hukum yang pertama. Dan amaliyah kadang disebut syariah adalah bagian dari hukum yang dibahas dan menjadi objek. Itulah tadi pembahasan yang singkat tentang akidah, akhlak, dan hukum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.